Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Selamat siang para mahasiswa yang saya banggakan semuanya. Terima kasih telah bersama saya mengikuti kuliah virtual selama ini. Dan hari ini kita juga akan melanjutkan dengan kuliah virtual pada masa COVID-19 outbreak ini. Ya. Kita akan membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan, dan pada hari ini kita akan membahas salah satu teori substantif yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena teori substantif ini ditemukan di Blitar. Selama 5 minggu ini kita sudah belajar tentang pendekatan supervisi pembelajaran. Lalu kemudian kita belajar tentang pendekatan supervisi ilmiah, pendekatan supervisi artistik, dan pendekatan supervisi klinis. Nah, sekarang kita akan melihat teori substantif, teori yang sudah dihasilkan dari lapangan, dari tempat kita sendiri, dan sudah kita komunikasikan kepada para ahli di Amerika Serikat, yaitu saya berkomunikasi langsung dengan Glickman yang menulis buku Instructional Supervision and Instructional Leadership, ya, Supervision as Developmental, yang menjadi rujukan kita untuk menganalisis temuan kita yang ada di lapangan. Dan teori yang kita temukan di lapangan ini murni adalah merupakan penelitian saya yang saya lakukan selama 4 tahun dan diberi nama dengan Team Participative Based Instructional Supervision as Problem Solving and Teacher Development. Nah, ini akan berkontribusi terhadap jenis daripada model supervisi pembelajaran. Baiklah, mari kita mulai saja. Baik, dalam bahasa Indonesia, teori ini kita sebut dengan teori supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru, ya. Ini merupakan hasil dari penelitian saya, sudah diujikan dalam ujian disertasi dan mendapatkan nilai sempurna, dan juga sudah saya presentasikan ke dalam jurnal internasional, dan juga sudah saya bicarakan dengan Pak Glickman dari Ohio University, dan beliau sangat senang sekali di Indonesia ternyata berkembang metode atau pendekatan supervisi pembelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya ingin Anda mengikuti saya sampai selesai. Nanti baru setelah itu kita lakukan diskusi, ya, diskusi bisa pakai platform YouTube ini. Anda langsung nanti menuliskan pertanyaan dan pendapatnya, tapi juga Anda bisa masuk ke platform kita di kuliah virtual di WhatsApp, ya, grup WhatsApp, kelas WhatsApp kita. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan ya, para mahasiswa sekalian, Anda semuanya tentu akan mendapatkan tugas dari saya, ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan kita belajar hari ini, ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah kami ingin Anda semuanya bisa memahami karakteristik supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional. Nah, itu seperti apa? Kita ingin Anda memahami itu sehingga ketika Anda nanti jadi guru atau sekarang sudah menjadi sukwan atau apapun, ya, di sekolah-sekolah, Anda bisa mengerti bagaimana Anda meminta bantuan profesional, ya, kepada wakil kepala sekolah Anda, kepada kepala sekolah Anda, kepada supervisor Anda. Dan kelak kemudian hari apabila Anda menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas sekolah, Anda bisa mengerti bagaimana memberi bantuan profesional kepada guru-guru kita dengan baik. Nah, yang kedua adalah pada akhir pembelajaran ini saya ingin Anda mampu untuk menganalisis, ya, model supervisi pembelajaran yang sekarang kita bahas ini
Terus kemudian dihubungkan dengan model supervisi pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Di antaranya adalah supervisi ilmiah, supervisi artistik, dan supervisi apa kemarin yang satunya lagi? Ya, supervisi klinis ya. Tentu Anda juga harus menganalisis berdasarkan orientasi perilaku supervisi ya, yang ditulis oleh Pak Glickman itu ya. Ini semuanya kita juga berterima kasih kepada Glickman, Gordon, dan Ross Gordon. Apresiasi kami buat Pak Glickman, Gordon, dan Ross Gordon yang telah memberikan ilmunya kepada kita melalui bukunya. Dan tentu dalam pembahasan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya yang besar ya kepada para guru saya, para senior saya, dan para pembimbing saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Wilmanca, MPD, almarhum. Beliau sangat luar biasa, saya berterima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menerima beliau dan keluarganya terus diberikan rahmat dan kebahagiaan. Begitu juga kepada Bapak Dr. Kusmintarjo, MPD, yang merupakan juga pembimbing saya yang sangat baik sekali, sangat bijaksana, dan sangat tertib, dengan sangat rinci sekali. Yang merupakan guru-guru kita, maka kita doakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya tetap diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Ali Imron, MED, MPD, yang telah menjadi promotor saya menggantikan Profesor Dr. Willem Manca, dan beliau adalah juga seorang pembimbing yang luar biasa. Semua ini adalah pembimbing-pembimbing yang punya jiwa dan wisdom prophetic. Begitu juga kepada Bapak Dr. Imron Arifin, MPD, yang telah juga memberikan pembimbingan yang luar biasa ya. Beliau juga mengajarkan kepada kita semuanya untuk menjadi murid-murid yang tawadhu. Kita semuanya menjadi profesional, tetapi kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang iman dan takwa dan hormat kepada guru. Baik, terima kasih. Itulah tadi ucapan terima kasih saya kepada para pembimbing dan para senior kita. Mudah-mudahan ilmu ini adalah bermanfaat bagi kita semuanya, bagi Anda semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Inilah model supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru. Model ini asli saya temukan dari praktek yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan, ya, para ahli pendidikan, praktisi pendidikan di Kota Blitar. Oleh sebab itu, saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan juga kepada para pengawas di Kota Blitar, utamanya adalah Bapak Kepala Sekolah SMP 1, SMP 2, dan SMP 4, yang telah bekerja sama sangat luar biasa, dan kita sudah mengkonstruksi sebuah teori asli dari Kota Blitar, yaitu teori tentang model supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru. Ini adalah bentuk modelnya, citra modelnya. Citra model ini memang mirip dengan citra model supervision as developmental yang ditemukan oleh Glickman, Gordon, and Ross Gordon, karena memang temuan-temuan yang saya temukan itu dianalisis berdasarkan platform daripada supervision as developmental. Namun sangat mengejutkan bahwa di dalamnya itu adalah semuanya asli dari kreativitas dan dan pengembangan daripada para praktisi pendidikan di Kota Blitar,
Dan tentu di dalamnya itu merujuk, bukan sekedar merujuk ya, di dalamnya itu ada referensi yang sama ya. Jadi ada faktor-faktor atau istilahnya itu adalah prinsip-prinsip yang memang serupa dan sama persis, apakah itu karena merujuk ataukah karena terinspirasi atau karena adanya suatu apa istilahnya ya, scientific relationship ya. Tapi yang paling jelas itu adalah para supervisor, para kepala sekolah dan para guru kita itu dilatih dengan baik oleh pemerintah, dan tentu di dalamnya juga menggunakan rujukan-rujukan daripada teori yang kita sebutkan tadi ya. Namun demikian, beliau sebenarnya dalam melakukan supervisi itu, nah, itu ya, itu berkreasi sedemikian rupa, berinovasi sedemikian rupa sehingga kita bisa tampilkan citranya seperti ini ya. Oke, baik. Yang kita akan mengikuti tampilan citra diri supervisi ini sebagaimana referensi analisisnya. Yang pertama itu adalah kalau di dalam modelnya supervision as developmental Glickman itu ada yang namanya prasyarat ya, prerequisite. Lalu kemudian ada yang namanya supervision itu sendiri sebagai as developmental, lalu task, lalu unification, lalu kemudian yang terakhir adalah results. Nah, kita mengikuti itu patronnya. Terima kasih kepada Pak Glickman, Gordon, and Ross Gordon. Nah, tetapi di dalamnya ternyata kita temukan satu prinsip supervisi yang luar biasa ya. Kita melihat dari citra diri ini, kita melihat di situ ada yang pertama ya, prerequisite ya, atau prasyarat. Itu kita temukan bahwa untuk menjadi seorang supervisor di daerah kita itu dalam konteks ya, model ini ya, terus seorang supervisor harus diseleksi atau ditentukan berdasarkan kualifikasinya ya. Selain kualifikasi juga ditentukan berdasarkan integritasnya. Selain integritasnya juga ternyata juga masih ditentukan berdasarkan akseptabilitasnya. Karena apa? Seorang supervisi yang sudah profesional, seperti halnya supervisor yang masih muda ya, supervisor maksud saya, seorang supervisor yang profesional atau mungkin supervisor yang masih muda, ini belum tentu bisa diterima oleh guru yang sudah senior kan gitu ya. Ternyata kualifikasi untuk menjadi seorang supervisor itu ditentukan dari tiga hal ini: kualifikasi, integritas, dan akseptabilitas ya. Kalau kita melihat lebih dalam lagi dalam pelaksanaan supervisinya, itu dilakukanlah kombinasi antara pendekatan supervisi, orientasi perilaku supervisi, dan teknik supervisi. Nah, nanti kita lihat pendekatannya memakai pendekatan apa, ya, orientasinya seperti apa, dan tekniknya seperti apa. Nah, di sini tidak saya sebutkan secara mendalam karena nanti kita akan bahas satu persatu setelah ini ya. Lalu yang ketiga adalah tugas, assignment atau task ya. Supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru itu ternyata ditujukan untuk memberikan bantuan langsung, direct assistance ya. Seperti halnya dilakukan oleh supervision as developmental oleh Pak Glickman, Gordon, and Ross Gordon. Tapi di dalamnya agak sedikit berbeda ya. Bukan agak sedikit berbeda, memang berbeda ya. Lalu kemudian pengembangan profesional. Yang kedua pengembangan profesional. Yang ketiga adalah pengembangan kelompok. Dan yang keempat pengembangan pedagogik. Dan yang kelima adalah pengembangan PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, ini semuanya memang dari sisi kelompok tugasnya itu adalah serupa dan mirip dengan supervision as developmental
yang digagas oleh Glickman, Gordon, and Ross Gordon. Nah, ini unifikasinya. Nah, ini juga dalam konteks prinsip utamanya ini juga serupa ya. Unifikasinya adalah ternyata untuk supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional ini tujuannya adalah yang pertama adalah untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan dinas pendidikan. Ini uniknya ya. Karena apa? Ternyata disebut dengan tim partisipatif karena semua lini itu bergerak, gitu. Mulai daripada dinas pendidikan, Pak Kepala Dinas, sampai kepada guru senior ini bergerak semuanya, gitu. Jadi tujuan pendidikan di dinas pendidikan itu mesti bisa dicapai dengan tercapainya tujuan sekolah dengan pelaksanaan supervisi pembelajaran ini. Ini selain unik, menarik, dan juga ya menumbuhkan gotong royong. Lah, kalau gotong royong kan menumbuhkan manajemen Pancasila namanya ya. Tapi di sini saya tidak menganalisis berdasarkan manajemen Pancasilanya ya. Tapi ini adalah paling tidak kalau kita semuanya orang bergerak ya kita bersatu, kita apa namanya ya istilahnya itu bergotong royong dan gitu. Terus mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan mufakat itu kan artinya kan juga berbasis Pancasila juga sebenarnya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ternyata ini juga ditujukan untuk perbaikan pembelajaran di kelas ya, pembelajaran dan prestasi siswa ya. Dan yang paling penting juga yang ketiga adalah untuk tercapainya kebutuhan profesional guru ya. Jadi guru ini secara profesional perlu dibantu kebutuhannya dan itu terbantu dengan program supervisi ini ya. Baik, dan ternyata kalau kita lihat dari hasilnya ya, itu model ini telah menghasilkan peningkatan kompetensi guru, peningkatan kinerja guru, peningkatan prestasi siswa, dan peningkatan situasi dan suasana sekolah yang lebih baik, dan ternyata juga citra dirinya meningkat. Orang tua banyak yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah ini. Dan yang saya teliti ini adalah 3 sekolah, 2 sekolah yang sangat favorit, dan sekolah yang ketiga juga sekolah unik. Nah, ternyata akhirnya sekolah ketiga ini juga merapat apa istilahnya? Merapat juga sebanding ya dengan sekolah yang pertama, 2, dan 3. Jadi menjadi favorit masyarakat. Nah, dan juga selain citra sekolah itu adalah naik, maka sekolah-sekolah itu terlihat ya, sekolah-sekolah itu terlihat terjadi adanya yang disebut dengan gotong royong. Karena apa? Ternyata masyarakat juga berpartisipasi yang bagus dalam konteks meningkatkan hasil belajar siswa ini. Kalau kita lihat hasilnya itu dari pertemuan komite sekolah, paguyuban gitu. Dan ternyata guru-gurunya juga sangat baik ya, baik. Sangat bagus maksud saya, sangat bagus dan baik. Bagus dan baik jadi bagik. Nah, ya, bagus dan baik ya. Jadi ya itulah citra diri daripada model supervisi pembelajaran sebagai ya, berbasiskan tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah prasyarat ya, prasyarat. Untuk menjadi seorang supervisor di daerah ini saya sekarang tidak akan menyatakan di daerah ini gitu ya. Tapi maaf ya, tadi saya langsung aja karena ini sudah menjadi teori substantif ya. Jadi dalam model ini, nah gitu ya, saya akan lanjutkan pembahasan saya. Dalam model ini ya prasyarat supervisor itu mesti satu, kualifikasinya adalah supervisor harus minimal pangkat dan golongannya 4B ya. Dan mereka juga harus bisa dilihat kompetensinya. Kompetensinya harus masuk dalam golongan kompetensi yang baik sekali. Berarti lebih dari 85%
pencapaian kompetensi, nilai kompetensi sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang kepala sekolah juga ya. Lalu kemudian juga kinerja mereka juga harus baik sekali. Jadi kalau seorang guru menjadi seorang guru senior itu dipilih untuk menjadi seorang supervisor, maka dia harus memiliki pangkat minimal 4B. Ya, yang kedua, kompetensi gurunya harus baik sekali. Kinerja gurunya juga harus baik sekali. Kalau kepala sekolah gimana ya? Kompetensi kepala sekolah harus baik sekali. Tapi yang namanya sudah kepala sekolah berarti ini sudah memenuhi ya. Jadi kepala sekolah sebagai seorang supervisor ini sudah memenuhi, tapi untuk guru, nah belum tentu. Makanya guru harus tentukan dari sini ya. Lalu yang kedua adalah integritas. Nah, ini integritas ini yang penting ya. Integritas itu sebagai seorang supervisor di sini dituntut untuk orang-orang yang disiplin dan berdedikasi. Disiplin dan berdedikasi. Lalu yang ketiga adalah akseptabilitas. Ya. Akseptabilitas yang dimaksud adalah ya dapat diterima oleh supervisi. Supervisi itu adalah para guru yang disupervisi. Jadi supervisor itu ketika mensupervisi guru itu harus bisa dapat diterima. Karena ini nanti kita akan melihat di tasnya, karena supervisi bukan hanya sekedar inspection, dan bukan inspection memang di dalam model ini ya. Supervisi itu bukan inspection, ya, tapi bantuan profesional yang diberikan oleh supervisor kepada guru. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sekarang pendekatannya. Pendekatan, kita lihat pendekatannya. Ternyata, setelah kita melihat lebih dalam lagi, model ini menggunakan pendekatan klinis. Nah, ini sangat kelihatan sekali. Model klinis ini adalah sebenarnya adalah model untuk apa? Memecahkan masalah guru ya. Memecahkan masalah guru, dan juga selain itu adalah nanti adalah untuk memberikan feedback untuk pengembangan profesional guru, nah, gitu ya. Lalu kemudian ternyata juga ada perpaduan antara pendekatan klinis dan kinerja guru. Nah, kinerja guru itu penilaian kinerja guru ya. Penilaian kinerja guru itu dinilai dengan instrumen penilaian, dan instrumen penilaian itu setelah kita teliti secara mendalam ternyata merujuk kepada model supervisi ilmiah ya, objektif ya, model supervisi ilmiah. Jadi ternyata di sini ada gabungan antara pendekatan klinis dan ilmiah. Itu artinya apa? Artinya ini memang betul-betul digunakan untuk satu, memecahkan masalah guru, yang kedua adalah meningkatkan kinerja guru. Karena dengan adanya penilaian ya, dengan objektif itu akan ditemukan apa yang perlu dikembangkan untuk guru tersebut ya. Lebih unik lagi yang ketiga adalah ternyata ada guru-guru yang memang tidak terbiasa dengan penilaian yang rigid, ya kan? Juga ada guru-guru yang ketika dilakukan pembinaan itu tidak bisa dilakukan pembinaan secara line supervision ya. Line supervision itu apa? Seorang supervisor ya sebagai atasan, jadi gitu ya, atau sebagai seniornya kan gitu. Tetapi ini lebih kepada kolegial, betul-betul sangat kolegial. Nah, ternyata disitulah juga ada pendekatan yang disebut dengan situasional. Dalam pendekatan situasional itu terlihat ada beberapa praktek yang tata caranya itu ya, itu merujuk kepada supervisi artistik. Nah, inilah jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam model ini ternyata dalam konteks pendekatan itu ada pendekatan klinis, lalu kemudian pendekatan perpaduan klinis dan penilaian kinerja guru, serta pendekatan situasional ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pendekatan tadi, ketiga pendekatan tadi ya, itu ternyata juga dikerjakan dengan memperhatikan orientasi perilaku. Orientasi perilaku di sini, kalau kita bahas dengan rujukannya
orientasi perilaku Glickman, Gordon, and Ross-Gordon itu menunjukkan menunjukkan adanya unsur-unsur orientasi perilaku direktif, persuasif, kolaboratif, dan delegatif ya. Nah, ini sebenarnya ada unsur-unsur kalau di dalam Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon itu adalah direktif, kontrol, direktif informasional, lalu kolaboratif, dan non-direktif. Tetapi yang dilakukan bukan merujuk ke sana secara langsung ya, dan tidak mengikuti langkah-langkah yang memang disiapkan ya dalam konteks itu ya. Tetapi ada unsur-unsur langkah-langkah itu, ya kan? Dan ada selain unsur-unsur langkah-langkah itu juga ada praktek, ya, ada praktek yang yang serupa dengan itu. Tetapi berdasarkan wawancara saya, observasi saya, itu memang para supervisor ini menjalankan itu dengan intuisi profesional mereka, dengan situasi yang ada, sehingga ada akhirnya muncullah istilah yang disebut dengan menunjukkan secara direktif ya. Ketika supervisor itu datang kepada guru gitu ya. Ketika ini kan klinis ya. Pada waktu supervisi klinis ketika pre-observation itu ternyata ada ya perilaku di mana seorang supervisor itu secara direktif itu menunjukkan kepada siapa? Kepada guru. Ya, gitu. Jadi lebih banyak yang berperan itulah supervisor ya. Tetapi kalau dilihat langkah-langkahnya, itu langkah-langkahnya beda ya. Dari direktif kontrolnya Pak Glickman. Cuman ada unsur-unsur langkah-langkah itu. Nah, maka di sini akhirnya kita temui juga yang dinamakan juga akhirnya menunjukkan secara direktif. Nah, hal ini juga dilakukan dalam konteks supervisi grup ya, bukan supervisi individual saja, tapi grup itu biasanya dilakukan ini, penunjukan secara direktif ya, apalagi kalau ada peraturan-peraturan baru ya. Pada saat itu waktu memulai pembukaan untuk melakukan supervisi itu disebutkan ya, ditunjukkan. Yang kedua itu adalah menunjukkan secara persuasif. Jadi ada memang waktu pre-conference itu ya itu. Nah, guru kan ada yang memang ingin menunjukkan karyanya dan mereka juga memberitahukan bahwa ini adalah yang saya lakukan, kemudian ini adalah yang saya ada problem ini yang saya kerjakan. Nah, itu supervisor kemudian mau mendengar ya seperti halnya di dalam langkahnya supervisi direktif informasional gitu, ya mirip-mirip seperti itu ya. Nah, ini supervisornya itu menunjukkan ya apa yang mestinya dilakukan lebih baik lagi secara persuasif ya. Jadi tidak menekankan ini loh mestinya kudu ini, bukan begitu, tapi berdialog sama guru dan ditunjukkanlah secara persuasif ya. Yang ketiga adalah berpartisipasi secara kolaboratif. Nah, ini 90% sama persis dengan kolaboratifnya Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon ya. Jadi ini komunikasi secara kolaboratif, pembicaraan antara supervisor dan guru. Lalu yang keempat adalah mempercayakan secara delegatif. Biasanya ini guru-guru senior yang memang bagus-bagus. Jadi supervisor itu hanya mengatakan, oke, ini masalahnya apa gitu. Lalu kemudian gurunya mengatakan ini begini Pak, ini langkah-langkahnya, oke, jalankan. Nanti kapan kita ketemu lagi itu, lalu kita diskusikan. Nah begitu, itu lebih ke delegatif. Nah kalau ini kita teliti berdasarkan situational leadership ya dalam kepemimpinan ya. Kalau ini kita kita bahas berdasarkan situational leadership-nya Paul Hersey ya, and Blanchard itu. Ternyata ini juga punya unsur-unsur praktek situational leadership ya. Ketika ketika guru sebagai orang followernya
dan supervisor sebagai leadernya dengan melihat situasi itu, maka bisa dipastikan bahwa guru itu ada posisinya ada di development 1, development 2, development 3, dan development 4 atau readiness 1, readiness 2, readiness 3, readiness 4. Dan cara-cara untuk melakukan kepemimpinan juga berbeda ya. Nah, jadi D1 dengan stylenya itu dengan direktif ya. Kepemimpinan yang direktif, yang D2 itu dengan selling ya, dengan selling, discussion and so on. Yang ketiga itu adalah partisipatif. Nah, di ketiga ini partisipatif ini rupanya mirip-mirip dengan kolaboratif ya. Lalu yang kedua itu selling itu mirip-mirip dengan persuasif. Ya, lalu kemudian yang delegatif ini sangat mirip sekali dengan delegation yang untuk orang-orang yang readiness-nya itu adalah readiness 4 atau development 4. Ya, inilah gambaran dari orientasi perilakunya ya dalam model ini. Kita lanjutkan lagi bagaimana tekniknya ya. Nah, teknik supervisi yang dilakukan itu terdiri dari supervisi individual. Yang kedua supervisi kelompok, yang ketiga adalah kunjungan kelas ya. Tentu kalau supervisi itu selalu ada kunjungan kelas, apalagi klinis ya. Kalau klinis kan pasti ada kunjungan kelas nanti pada waktu observation ya, gitu ya. Lalu kemudian dadakan. Nah, ini yang unik. Yang dadakan ini ternyata itu berkorelasi dengan tadi, dengan yang disebut dengan situasional tadi ya. Jadi tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada jadwal sebelumnya. Lalu kemudian supervisor, utamanya kepala sekolah ini ya, langsung datang ke kelas, langsung ketemu dengan guru. Ini namanya adalah supervisi dadakan ya. Nah, dalam konteks supervisi kelompok itu ada workshop. Yang menarik lagi ada tutor sebaya ya. Dan juga ada pelatihan dan pembimbingan profesional. Ini semuanya dilakukan sebagai teknik supervisi yang terdiri dua tadi, individual dan kelompok. Nah, kalau kita membahas tentang supervisi klinis dan artistik, kan di situ ada perdebatan. Supervisi klinis itu tidak bisa, artinya apa ya? Supervisi klinis itu begini, artistik maksudnya ya. Supervisi artistik itu objektivitasnya kan gitu ya. Objektivitasnya itu kalau dibandingkan dengan supervisi ilmiah itu kan lebih objektif supervisi ilmiah. Tapi supervisi artistik mengatakan bahwa tidak semua perilaku guru itu diukur dengan cara-cara supervisi ilmiah. Nah, kalau supervisi klinis kan memang untuk pemecahan masalah ya. Cuma dalam supervisi klinis itu kan ada ada concern. Concern itu apa ya? Ada kritikan kan gitu. Ada kritikan bahwa pada supervisi klinis itu ditengarai itu lebih kepada konteks individu. Nah, model ini itu setelah kita lihat seperti ini, memang tujuannya adalah pemecahan masalah dan peningkatan profesional guru. Sehingga kalaupun ada referensi terhadap supervisi ilmiah, di sini masih ada supervisi kelompok. Kalaupun ada ya, rujukannya pada supervisi artistik yang dimana tidak bisa secara objektif meningkatkan kemampuan individual. Di sini masih ada teknik individual, kan gitu. Dan lebih dahsyatnya lagi, di sini ada yang namanya tutor sebaya, collegial tutoring. Dan ini berdasarkan temuan saya pada metasintesis ya, pada penelitian metasintesis dari dari penelitian tentang supervisi baik di Amerika, di Afrika, mana lagi di Asia, di Australia, ada 3 yang kami masukkan waktu itu ya, termasuk di Indonesia. Itu ada yang namanya itu keluhan guru bahwa guru itu tidak dilibatkan di dalam supervisi sejak awal, termasuk pada decision making. Nah, ini menjawab itu gitu. Jadi model ini menjawab kelemahan-kelemahan dari model supervisi ilmiah, supervisi artistik dan klinis, dan juga menjawab hasil penelitian bahwa guru merasa tidak dilibatkan. Nah, ini ada tutor sebaya.
Nanti masih ada lagi lesson study, ya kan? Nah, coba kita lihat. Nah, baik, jadi tugasnya ini ya, tugasnya adalah yang pertama adalah untuk direct direct assistant ya, bantuan langsung. Ternyata bantuan langsung itu bentuknya umpan balik langsung. Dari supervisor langsung memberikan umpan balik pada saat itu ketika guru disupervisi ya. Nah, tetapi kalau ada masalah-masalah yang perlu dibicarakan secara lebih dalam lagi, ternyata supervisor itu memanggil guru, punya istilahnya gini, punya apa namanya ya, jadwal lagi untuk ketemu guru itu untuk melakukan umpan balik individual. Nah, kalau masalah-masalah itu ternyata masalah-masalah yang dimiliki oleh beberapa guru yang mirip dan serupa dan bahkan sama, maka ternyata dilakukanlah umpan balik kelompok. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu bagaimana pengembangan profesional itu seperti apa? Ya, pengembangan profesional ternyata dilakukan dengan cara pembinaan individual tadi ya. Ada umpan balik individual ya kan, ada umpan balik langsung individual kan gitu. Lalu juga untuk pembinaan pelatihan dalam konteks pelatihan workshop itu adalah di MGMP itu lintas sekolah dan dalam sekolah juga pada guru bidang studi yang sama. Nah, ini uniknya dari model ini adalah supervisor ini datang dari berbagai latar belakang. Yang pertama adalah supervisor yang memang sebagai pengawas sekolah, yang kedua adalah pengawas sekolah yang khusus rumpun bidang studi, kan gitu. Yang ketiga kepala sekolah itu sendiri, yang keempat adalah guru senior yang bisa digunakan untuk sebagai tutor sebaya tadi. Nah, ini bukankah ini merupakan satu tahapan atau merupakan model yang baik sekali ya, semuanya itu adalah sebenarnya untuk tadi pemecahan masalah dan pengembangan profesional guru. Nah, tadi sudah saya sebutkan tutor sebaya ya. Ternyata bukan hanya di sekolah itu saja, ternyata ada yang namanya itu pembinaan lintas sekolah dari berbagai sekolah gitu. Makanya tadi kan ada namanya tujuan pendidikan dinas ya, dinas pendidikan harus tercapai. Ternyata ada prakteknya. Dari beberapa sekolah ini membentuk satu kelompok studi yang namanya lesson study. Dan bukan hanya itu, juga ada focus group discussion. Ini utamanya adalah untuk guru-guru yang serumpun, ya, bidang studinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi yang lain adalah ini yang tidak ada di dalam model Glickman ya. Ini di sini jelas sekali bahwa pengembangan pedagogik yang dimaksud itu dan yang kita betul-betul lihat ya itu adalah ternyata ada pengembangan pedagogik kemampuan guru untuk menganalisis, menyusun dan juga merekonstruksi silabus RPP dan rencana penilaian. Ya. Dalam hal itu maka harus ditelaah silabus dan buku itu dan itu terjadi ya. Bukan hanya itu karena silabus itu berhubungan dengan dengan pembelajaran maka adanya metode dan media pembelajaran. Dan juga dilakukan pembinaan tentang penilaian dan tindak lanjut dari penilaian itu. Jadi sebenarnya kalau seorang guru ya dikatakan bahwa dia itu harus mempersiapkan waktunya lebih banyak lagi untuk Untuk misalnya ya? Untuk merencanakan pembelajaran, untuk menyusun menyusun apa ya? Ya, menyusun penilaian, menyiapkan buku, ini jangan dianggap bahwa itu beban bagi guru. Ya. Masalahnya seorang guru ya jangan hanya copy paste ya, seorang guru itu berkomunikasi, berdiskusi itu adalah bagian dari pekerjaannya dia. Itu wisdom dari pekerjaan dia, bukan beban. Nah kalau itu beban ya bagaimana anak-anak kita akan menjadi baik dan itu adalah guru merdeka. Jangan dianggap bahwa kalau guru itu melakukan itu, guru tidak merdeka. Justru dia merdeka karena apa? Ya tugasnya dia itu, keahliannya dia itu. Lah masuk lek ngono ya. Guru yang keahliannya itu ya orang kok tugasi gawe materi, orang kok tugasi memikirkan tentang metode, media, tapi kok tugasi bidang lain misalnya. Kan malah gak merdeka namanya ya.
Guru yang merdeka itulah guru yang memang berproses, berkembang, dan secara profesional itu adalah melayani, memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Ya kecuali kalau begini deh, kalau saya punya guru karena saya punya usaha gitu, saya utus jadi oke, kudu ngewangi aku nih, kan gitu ya. Bantu saya di usaha saya, kan itu nggak merdeka namanya ya. Kalau ini justru adalah guru merdeka. Jadi ini kompatibel lah dengan program pemerintah ya. Jadi untung sekali bagi para mahasiswa Anda semuanya sekarang belajar bersama kita semuanya di Universitas Islam Bali Tarbitar, dan untuk mempersiapkan diri Anda mengenali tentang pendidikan di lapangan, maka ada yang namanya mata kuliah supervisi dan administrasi pendidikan dan juga manajemen pendidikan. Ini semuanya penting agar Anda bisa menjadi pribadi guru yang profesional kelak kemudian hari. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang tadi ya, dari yang tugas assignment, kok ada penelitian tindakan kelas? Iya, memang betul. Di sekolah-sekolah itu ada penelitian tindakan kelas yang gunanya adalah untuk mengetahui kualitas sekolah itu dan meningkatkan kualitas dari sekolah itu ya, pembelajaran itu. Yaitu guru itu secara profesional, secara sukarela, bukan sukarela ya, secara ya profesional lah, itu kan tugasnya kan, itu melakukan penelitian tindakan kelas. Sebenarnya penelitian tindakan kelas itu ya nggak usah dipikir berat-berat, itu adalah tugas bagian dari kita. Kita itu mengajar supaya pengajaran kita lebih bagus, pembelajaran kita lebih bagus, kita teliti kan gitu. Tujuannya apa, lalu kemudian kita intervensi dengan metode apa, dengan materi apa, media apa, lalu kita lihat hasilnya. Kalau kurang ya kita lihat lagi apa yang kurang. Oke, kita bikin lagi pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, kurang lagi. Oke, kita lanjutkan lagi, apalagi. Kalau sudah bagus, oh bagus, ternyata itu ya. Nah, yang menjadikan kelas kita tuh nggak benar tuh, oh ternyata ini ya, gitu misalnya gitu ya. Ini penelitian tindakan kelas itu ya, kalau guru-guru yang profesional ya situ pekerjaannya tuh. Ibaratnya kita makan tuh makanannya, nggak usah repot-repot, nggak usah mengatakan nggak merdeka, itu justru ini merdeka ya. Ya kalau seorang guru dikongkon dodol bakso nih, nggak merdeka ya. Nah, baik, makasih, maaf ya, ini intermezzo ya, kita lanjut ya. Oke, baik ya. Jadi tadi dalam model ini kita lihat ada unifikasi, karena kita istilahnya itu, unit analisisnya memang menggunakan referensi dari supervision as developmentalnya Glickman, Gordon, and Ross-Gordon, maka di sini juga unit analisisnya disebut dengan unification atau penyatuan. Nah, setelah kita lihat lebih dalam lagi, ternyata penyatuan daripada apa yang dilakukan dalam supervisi itu adalah untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan dari dinas pendidikan. Makanya kok di situ ternyata ada namanya focus group discussion lintas sekolah. Ada lagi apa tadi ya? Lesson study lintas sekolah. Itu luar biasa, bagus itu. Jempol, benar, jempol ya, bagus ya. Oke, baik. Lalu kemudian juga perbaikan pembelajaran dan prestasi siswa, dan buktinya itu memang ya bagus ya bagus gitu hasilnya ya, dan mencapai kebutuhan profesional guru. Nah, makanya nih guru-guru yang menggunakan model ini, guru-gurunya ya bagus-bagus ya, pinter-pinter ya, cerdas-cerdas, santun-santun gitu ya. Nah, sekarang juga saya sedang tergabung di dalam komite sekolah di beberapa sekolah, dan saya terima kasih sekali ya kepada Bapak Ibu guru yang mau mengajak saya ya, mau mendengar saya, juga mau berdiskusi, mau kasih ilmu kepada saya, ya, Pak Kepala Sekolah dan Pak Guru ya. Termasuk ya banyaklah, ada SMP 1, SMA 1, Kota Blitar, SMP 2, ya SMP 4, ya, SMP 3, ya, terima kasih. Dan Pak Kepala Dinas juga saya berterima kasih sekali, dan Pak Wali Kota tentu saya juga sangat berterima kasih sekali. Kita lanjut ya. Nah, ternyata model ini menghasilkan produk yang luar biasa. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, yang kedua adalah peningkatan kinerja guru, yang ketiga adalah peningkatan prestasi siswa,
dan yang keempat adalah peningkatan citra sekolah. Peningkatan citra sekolah. Dan ada terjadinya tim kerja yang kuat. Dan termasuk yang disebut dengan kerjasama dan gotong royong itu tumbuh ya. Bukan hanya di sekolah itu sendiri, tapi lintas sekolah. Karena di lintas sekolah itu ada workshop-workshop, selain MGMP juga ada lesson study dan juga ada tadi fokus group tadi, discussion. Dan suasana sekolah menjadi kondusif juga. Nah, inilah hasilnya. Nah, oleh sebab itu, model ini perlu kita pelajari lebih dalam lagi untuk prakteknya ya. Dan tentu ketika Anda nanti menjadi guru atau kepala sekolah, Anda pakai model ini secara baik dan tentu untuk mengetahui lebih lanjut itu saya ingin nanti Anda melakukan refleksi ya, melakukan komunikasi dengan guru di lapangan sebagai tugas yang tadi ya untuk menjawab apa tadi tujuan belajar tadi. Baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, inilah yang saya harapkan ya, evaluasi pembelajaran. Jadi nanti setelah ini boleh berdiskusi sama saya dalam platform ini maupun di platform virtual learning service pada grup di WhatsApp ya. Jadi setelah kita belajar di sini, setelah Anda tadi mendengarkan pemaparan saya dan nanti kita berdiskusi, saya mengharapkan Anda bisa mendeskripsikan karakteristik supervisi pembelajaran berbasis tim partisipatif sebagai pemecahan masalah dan pengembangan profesional. Yang kedua adalah bagaimana Anda itu melihat ini dengan cara menganalisis ya, menganalisis berdasarkan pendekatan supervisi ilmiah, pendekatan supervisi klinis dan pendekatan supervisi artistik. Nah, sampaikanlah pendapatmu dan boleh dilakukan refleksi dengan cara bertanya kepada kepala sekolah atau guru yang Anda kenal tentang praktek di tempat beliau-beliau itu seperti apa. Oke, baik. Nah, tugas ini boleh nanti ditulis untuk dilaporkan kepada saya, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk apalagi ya. Nah, seperti biasanya podcast boleh ya, boleh podcast Anda siaran ya. Dan Anda lebih profesional lagi nanti ya. Lalu kemudian juga boleh juga dengan cara dituliskan di Microsoft Word, lalu dikirim kepada saya. Baik, tetap semangat, mari kita diskusi. Dan untuk saat ini saya berterima kasih, minta maaf kalau ada kesalahpahaman, salah-salah kata ya. Dan sebelum saya tutup, terakhir kali, sekali lagi kita berterima kasih kepada semua guru-guru kita yang telah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, dan juga berterima kasih kepada Kepala Daerah Kota Blitar, kepada Dinas Pendidikan, dan para kepala sekolah dan para Bapak Ibu guru yang telah mendukung penelitian saya pada saat itu, pada tahun 2012-13 ya, sampai pada 2017 saya presentasikan dalam bentuk ujian disertasi, dan ini sudah kita publikasi di publikasi ilmiah dan juga sudah saya komunikasikan dengan Bapak Glickman, Gordon, dan Ross Gordon. Ya, utamanya adalah Pak Glickman. Kalau Pak Gordon dan Ross Gordon saya tidak komunikasi, tapi dengan Glickman ya. Glickman itu waktu saya berkomunikasi melalui email, beliau sudah pensiun dari Ohio University. Beliau seorang profesor dan beliau sangat baik sekali memberikan saran-saran dan dukungan dan motivasi. Baik, terima kasih dan salam sehat dan sukses selalu. Mari kita diskusi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.